Dahulu kala, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Dayang Sumbi. Ia merupakan seorang putri raja. Dayang Sumbi memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Sangkuriang suka sekali berburu. Hampir setiap hari, Sangkuriang keluar masuk hutan, dan hasil buruannya pun sangat memuaskan. Selama berburu, Sangkuriang selalu ditemani oleh seekor anjing titisan dewa yang bernama Tumang. Tumang tidak lain merupakan suami dari Dayang Sumbi dan juga ayah kandung dari Sangkuriang. Hanya saja Dayang Sumbi tidak pernah memberitahu Sangkuriang siapa sebenarnya itu Tumang, karena tidak ingin anaknya merasa malu dan kecewa. Sangkuriang hanya tahu bahwa ayahnya telah lama meninggal dunia, serta tidak menyadari bahwa anjing yang selalu menemaninya merupakan ayah kandungnya. Pada suatu hari, Sangkuriang mengajak Tumang untuk berburu di hutan. Sangkuriang memiliki kemampuan memanah yang sangat baik. Sesampainya di tengah hutan, Sangkuriang melihat rusa, kemudian membidik dan melepaskan anak panah ke arah rusa. Alhasil, rusa pun terkena anak panah dari Sangkuriang dan terjatuh. Namun, ketika Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengambil rusa tersebut, Tumang, ambillah rusa itu. Tumang pun tidak menuruti perintah dari Sangkuriang. Lantas Sangkuriang pun murka dan memukul Tumang sampai mati dengan sebatang kayu yang besar. Lantaran sangat kesal, Tumang tidak menuruti perintahnya. Setelah Tumang mati, Sangkuriang pun membelah perut Tumang dan mengambil hatinya untuk dibawa pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Sangkuriang pun memberikan hasil buruannya kepada Dayang Sumbi untuk dimasak, termasuk hati milik anjing kesayangannya yang sudah mati dibunuh Sangkuriang. Setelah memakan hasil buruan Sangkuriang tadi, Dayang Sumbi pun mencari Tumang dengan maksud ingin memberi makan anjing kesayangan anaknya. Seluruh ruangan rumah dan halaman sudah dicari, namun Dayang Sumbi tidak menemukan keberadaan Tumang. Lantas Dayang Sumbi pun bertanya kepada Sangkuriang, "Tumang kemana, Sangkuriang?" Dengan mudahnya Sangkuriang pun menjawab, Tumang sudah saya bunuh, Bu, karena dia tidak menuruti perintahku. Dan masakan yang tadi kita makan bagian dari daging Tumang. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Dayang Sumbi pun murka dan memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi, lotak. Kemudian Dayang Sumbi pun mengusir Sangkuriang. Keputusan Dayang Sumbi yang telah mengusir Sangkuriang tersebut membawa rasa penyesalan yang sangat dalam, sehingga pada akhirnya Dayang Sumbi memutuskan untuk pergi bersemedi selama berbulan-bulan. Dalam persemediannya, lantas sang dewa memberikan karunia kepada Dayang Sumbi, yaitu tidak akan menua dan kecantikannya selalu abadi. Sedangkan Sangkuriang setelah diusir ibunya, dia pergi mengembara tanpa arah dan tujuan. Perjalanan yang Sangkuriang tempuh tidak menentu. Ia pun berkali-kali singgah dan juga berguru dengan banyak orang-orang sakti selama bertahun-tahun. Hingga tak terasa Sangkuriang tumbuh besar menjadi pria gagah, tampan, dan juga berilmu tinggi. Pada suatu ketika, Sangkuriang pun kembali ke desa tempat tinggalnya dulu. Lalu, ia merasa sangat terkejut dengan perubahan desanya yang pada dulunya menjadi tempat tinggal sewaktu dia kecil. Singkat cerita, Sangkuriang pun akhirnya bertemu dengan ibunya. Namun karena wajah Dayang Sumbi sudah berubah pesat,
menjadi wanita cantik. Sang Kuryang pun tidak mengenali lagi wajah ibunya. Begitu juga Dayang Sumbi tidak mengenali Sang Kuryang. Keduanya sering bertemu dan lalu akhirnya saling jatuh cinta. Sang Kuryang sangat terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi dan hendak segera melamar Dayang Sumbi. Pada awalnya, Dayang Sumbi menerima lamaran Sang Kuryang. Namun, tiba-tiba pada suatu hari ketika mereka bersama, tanpa sengaja ikat kepala Sang Kuryang terlepas. Dayang Sumbi bermaksud ingin merapikan kembali ikat kepala Sang Kuryang. Namun, Dayang Sumbi pun terkejut melihat bekas luka pada kepala Sang Kuryang. Dan Dayang Sumbi pun bertanya kepada Sang Kuryang, Bekas luka di kepalamu itu kenapa? Sang Kuryang pun menjawab, Bekas luka ini akibat dipukul ibuku sewaktu kecil dulu. Dan Sang Kuryang pun menceritakan alasan ibunya memukul dia kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun kemudian menjelaskan kepada Sang Kuryang bahwa ia adalah ibunya. Namun, Sang Kuryang tidak percaya ucapan Dayang Sumbi. Tidak mungkin kamu adalah ibuku. Ibuku pasti sudah tua, ucap Sang Kuryang. Sang Kuryang pun selalu mendesak Dayang Sumbi untuk segera menikah. Namun selalu saja mendapat penolakan dari Dayang Sumbi. Karena bosan didesak terus-menerus oleh Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun akhirnya mau menerima lamaran Sang Kuryang. Tapi dengan dua syarat. Pertama, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang membendung Sungai Citarum untuk dijadikan danau yang luas. Dan syarat kedua, Dayang Sumbi meminta dibuatkan kapal yang besar yang harus diselesaikan hanya dalam waktu 1 malam saja. Kemudian Sang Kuryang pun menyanggupi persyaratan dari Dayang Sumbi. Pada hari yang telah ditentukan, Sang Kuryang mulai membendung Sungai Citarum dengan bantuan para jin. Dalam waktu yang singkat, Sungai Citarum akhirnya berhasil dibendung. Setelah menyelesaikan syarat pertama, Sang Kuryang memerintahkan para jin untuk mengambil kayu terbaik di hutan untuk dijadikan bahan utama pembuatan kapal besar. Dayang Sumbi yang sejak tadi melihat dari kejauhan merasa panik karena pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai pada malam itu juga. Dayang Sumbi pun kembali ke perkampungan dan memerintahkan warga untuk memukul alu dan menyalakan api secara bersama-sama, sehingga langit pun terlihat terang. Jin yang membantu Sang Kuryang mengira hari sudah terang. Mereka pun memutuskan untuk menghentikan pekerjaannya dan pergi. Pekerjaan pembuatan perahu yang hampir selesai akhirnya gagal. Dan Sang Kuryang pun murka setelah tahu Dayang Sumbi telah menipunya dengan sengaja membunyikan alu dan menyalakan api sehingga langit terlihat terang. Dengan sangat marah, Sang Kuryang pun membuang sumbatan yang telah membendung Sungai Citarum ke arah timur dan menjadi Gunung Manglayang. Dan perahu besar yang ia buat pun ditendang hingga melayang dan jatuh tertelungkup menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Itulah cerita rakyat tentang asal-muasalnya Tangkuban Perahu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan tokoh dan tempat di dalam cerita ini. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S. Seduluran Selawase.